Pemirsa, inaugurasi Presiden terpilih Donald Trump tinggal kurang lebih 1 bulan lagi. Dan pemirsa, dilaporkan Trump telah mengundang Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk menghadiri inaugurasinya untuk mengetahui perkembangan terkini selengkapnya jelang inaugurasi Trump ini. Berita lainnya juga dari Amerika Serikat telah bergabung bersama kami. Jurnalis VOA ada Valdia Baraputri di kediaman Trump di Florida. Iya, Valdia, seperti apa perkembangan terkini di sana jelang inaugurasi Presiden Trump dan apakah Presiden Xi Jinping juga telah menerima undangan tersebut? Ya, Glo, Alka, dan juga pemirsa, angin sangat besar saat ini di sekitar wilayah kediaman Trump di Mar-a-Lago, Florida. Sama besarnya seperti kemungkinan bahwa Presiden Tiongkok Xi Jinping akan menolak undangan dari Trump untuk menghadiri pelantikannya pada tanggal 20 Januari mendatang. Salah satu alasannya menurut pakar karena sebagai rival Amerika Serikat, kunjungan semacam ini akan menempatkan Presiden Tiongkok Xi Jinping di sebuah posisi yang memberikan penghormatan terhadap Presiden Amerika Serikat dan juga Amerika. Hal ini tentunya bertentangan dengan visi Tiongkok, yakni sebagai kekuatan global yang terkemuka. Selain itu juga dalam sejarahnya, menurut catatan dari Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat, tidak ada kepala negara Tiongkok yang pernah menghadiri pelantikan Presiden Amerika Serikat. Dilaporkan sebelumnya, Presiden terpilih Donald Trump ini dilaporkan mengundang Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk menghadiri pelantikan atau inaugurasinya pada Januari mendatang. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh juru bicara atau juru media dari Trump bahwa undangan ini memang telah diberikan. Dan dilaporkan bahwa Trump mengundang Xi tepat setelah pemilihan umum atau pemilu presiden pada 5 November lalu. Namun hingga kini tidak jelas apakah Presiden Tiongkok Xi Jinping telah menerima undangan tersebut. Trump mengatakan dalam sebuah wawancara bersama dengan media NBC News bahwa ia dalam hubungan yang sangat akrab dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan juga mengatakan bahwa ia telah berkomunikasi. Namun di lain pihak, Trump ini telah memilih beberapa tokoh untuk administrasinya yang mendatang yang bersikap keras terhadap Tiongkok, termasuk salah satunya senator dari Florida, Marco Rubio, yang dipilih oleh Trump untuk posisi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Selain itu, Trump juga telah memperingatkan selama masa kampanyenya bahwa akan ada tarif yang lebih tinggi, lebih dari 60% pada barang-barang yang datang dari Tiongkok. Nah, pada bulan lalu, Tiongkok memperingatkan akan kemungkinan perang dagang jika Trump ini menepati janjinya mengenai tarif yang dibuat semasa kampanyenya. Nah, itu tadi update mengenai undangan Trump ke Presiden Tiongkok Xi Jinping. Nah, selain itu menjelang inaugurasi pada Januari 2025 nanti, minggu ini merupakan minggu yang cukup baik bagi Trump. Pada minggu ini ia dinobatkan sebagai Person of the Year oleh majalah Time. Ini adalah kedua kalinya ia dinobatkan sebagai Person of the Year oleh Time, di mana yang pertama kalinya adalah setelah ia memenangkan pemilu Presiden Amerika Serikat pada 2016 lalu. Nah, kemudian dikabarkan pula bahwa pada pekan depan akan ada pertemuan-pertemuan dengan CEO perusahaan teknologi raksasa di Amerika Serikat di Mar-a-Lago di belakang saya, tempat saya melaporkan saat ini. Beberapa di antaranya adalah Mark Zuckerberg, kemudian Jeff Bezos, dan juga Sam Altman yang merupakan kepala atau CEO dari OpenAI. Nah, masing-masing dari mereka telah menyumbang atau mendonasikan 1 miliar US dollar atau sekitar 16 miliar rupiah untuk inaugurasi Trump pada tanggal 20 Januari mendatang. Nah, itu tadi update terbaru dari jelang inaugurasi Trump. Dan kita beralih dari Florida ke Kentucky. Di sana ada diaspora Indonesia yang membuka bisnis food truck, tapi bukan menjual makanan Indonesia, tapi makanan Jepang. Nah, bagaimana bisnisnya? Kita simak laporan selengkapnya dari jurnalis VOA Supriyono.
Setelah 5 bulan berjalan lancar, tibalah saatnya mengadakan syukuran dengan pemotongan pita dan tumpeng. Food truck Jara Hibachi and Sushi ini berlokasi di samping pom bensin di Williamsburg, kota kecil di negara bagian Kentucky. Pemotongan pita dilakukan wali kota, sementara pemilik food truck ini pasangan suami istri asal Indonesia. Banyak dari bantuannya dari Pak Wali Kota, terutama dari tempat lokasi ini, terus sama penarikan truk. Pokoknya tempat-tempat yang kita meragukan, tapi alhamdulillah semuanya ditangani sama Pak Wali Kota semua. Ya saya bersyukur banget, Pak Wali Kotanya baik, semuanya dari gedung sampai itu semuanya Pak Wali Kota yang mengurusi semua. Rodi Harrison, Wali Kota Williamsburg yang berpenduduk 7.000 jiwa ini terkesan dengan keberanian Arifin dan istrinya membuka usaha di kotanya. How does anybody from Indonesia land in Williamsburg, Kentucky? I'm very proud of Rudy and Yanni that they have taken and come to Williamsburg and chosen Williamsburg to put their business. By the way, the food, delicious. They've brought some extra flavor, as you will, to our community. Sesuai dengan namanya, menu yang dijual di food truck ini makanan Jepang, yang memang sudah dikenal oleh warga Amerika, termasuk warga kota ini. Rodi Harrison sendiri juga menjadi pelanggan setia food truck ini. Tapi setelah merasakan enaknya tumpeng, ia percaya makanan Indonesia juga bakal laku di sini. I just ate the celebration at Tupang. Banyak pendatang Indonesia yang membuka usaha food truck atau restoran dengan menu makanan Jepang karena warga Amerika sudah mengenalnya. Namun Arifin dan Yani akan mencoba memperkenalkan makanan Indonesia di kota kecil ini. Ya, rekan-rekan dan pemirsa, saya meralat tadi sedikit sumbangan yang diberikan oleh CEO perusahaan teknologi raksasa dari Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, dan juga Sam Altman adalah masing-masing $1 juta Amerika Serikat atau sekitar 16 miliar rupiah. Kembali ke studio di Jakarta. Baik, terima kasih laporan Anda, Valdea Baraputri, melaporkan langsung dari Florida, Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.